Sobat semuanya, ini rupanya Selisa bernyanyi kembali ya. Dia adalah istri dari Hendra Kurniawan, Brigjen Hendra Kurniawan, yang kena getahnya gara-gara Ferdi Sambo. Dia dinonaktifkan bersama dengan Kombes Hardi ya, Susianto dari Polres Jakarta Selatan. Dan bahkan sekarang dia di detention room ya, di ruang tahanan, ruang isolasi atau ruang khusus Makobrimob ya, untuk dimintai keterangan. Institusi yang saya banggakan, Polri, dan khususnya kepada Bapak Kapolri yang sangat saya hormati. Saya memohon maaf dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini. Saya memohon maaf, sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. Izinkan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah saya perbuat sesuai hukum yang berlaku. Ini Pak Kabar Eskrim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak, baik pihaknya dari Brigadir Joshua maupun pihaknya dari saudara FS. Dan Pak Menko Polhukam juga sudah menyampaikan juga, karena ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan. Ya di persidangan silakan. Ya kalau tidak dikonsumsi ke publik, nanti timbul image yang berbeda-beda. Karena ini materi penyidikan dan semuanya nanti akan diuji di persidangan, insya Allah nanti akan disampaikan di persidangan. Istri Brigjen Hendra Kurniawan siap ungkap borok Ferdi Sambo, tapi niatnya dihalang, dia minta waktu. Syah, istri Brigjen Hendra Kurniawan, mengaku bersedia buka suara terkait skenario yang dibuat oleh Irjen Ferdi Sambo. Diketahui Syah menjadi sorotan usai suaminya Brigjen Hendra Kurniawan ikut terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Melalui Instagram story-nya, unggahan Syah ini menjadi sorotan. Syah kini mulai menyinggung kasus skenario Ferdi Sambo yang melibatkan sang suami Brigjen Hendra Kurniawan. Diketahui Brigjen Hendra Kurniawan saat ini ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, yakni menghalangi atau menghambat proses penyidikan kasus kematian Brigadir J. Sebelum dimutasi Kapolri ke Yanma Polri, Brigjen Hendra Kurniawan menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan. Syah sebagai istri langsung memberikan dukungan untuk sang suami. Syah langsung menuliskan sindiran untuk tidak hanya fokus pada hal negatif, melainkan hal positif yang terjadi. Detik-detik saat Baradae buka mulut bongkar kejahatan Ferdi Sambo dibongkar Polri. Orang tua ditelepon, sang ajudan lempar permintaan ke para penyidik. Baradae, Irjen Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Irjen Ferdi Sambo resmi menjadi tersangka di kasus kematian Brigadir J. Dikutip Gridor dari Tribun News, sebelum Ferdi Sambo, Baradae dan Bribka RR terlebih dulu menjadi tersangka di kasus ini. Baradae sendiri awalnya diduga melakukan penembakan ke Brigadir J, namun Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator untuk membongkar seluruh skenario kematian Brigadir J yang diduga dirancang oleh Ferdi Sambo. Dikutip Gridor dari Kompas TV, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan momen di mana Baradae atau Eliezer akhirnya mengaku diperintah menembak oleh Ferdi Sambo. Baradae mengubah keterangan dari skenario awal yang terungkap di publik setelah Polri membentuk tim khusus dalam kasus ini. Tim Itsus ini mendapatkan beberapa keterangan dari saksi yang diperiksa duluan. Papar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dari saksi-saksi tersebut ada indikasi bahwa pelakunya adalah RE atau Baradae, dan dalam tanda kutip bisa dilakukan juga atas perintah saudara FS selanjutnya. Kemudian Itsus meneruskan keterangan tersebut pada penyidik yang memeriksa Baradae. Dari pendalaman tersebut akhirnya Baradae mengubah keterangan dan mengaku diperintah menembak oleh Ferdi Sambo. Penyidik mendalami lagi pemeriksaan terhadap saudara Baradae. Demikian ungkap Dedi. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian menyindir Deoli Payumara dan Muhammad Burhanuddin yang telah diberhentikan sebagai kuasa hukum Barada Eliezer alias Baradae. Sindiran tersebut dilontarkan Ferdinand Hutahian lantaran Deoli Payumara meminta fee sebanyak 15 triliun rupiah. Waduh, 15 triliun fee pengacara, beneran nih, jangan bercanda bang.
Nanti orang geleng-geleng kepala dan kehilangan simpati ke abang. Tweet Ferdinand Hutahian melalui akun Twitter Ferdinand Hutahian 4 pada Jumat 12 Agustus. Hotman Paris, Otto Hasibuan, dan senior lainnya yang sudah lawyer kawakan gak pernah dibayar 15 triliun. Lanjut Ferdinand Hutahian. Cuitan Ferdinand Hutahian itu disertai tautan berita tentang pencabutan kuasa hukum Doli Payumara dan Muhammad Burhanuddin atas Baradae. Pencabutan kuasa hukum tersebut disampaikan oleh Dirtipidum Baris Krim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Terkait hal ini, Doli Payumara mengatakan bahwa dirinya minta fee sebagai kuasa hukum Baradae karena ditunjuk negara. Ini kan penunjukan dari negara, dari Baris Krim, tentunya saya minta fee saya dong. Saya akan minta jasa saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara. Saya minta 15 triliun rupiah supaya saya bisa foya-foya. Kata Doli Payumara seperti dilansir detik.com Jumat 12 Agustus. Doli Payumara menyatakan jika fee itu tidak dipenuhi akan mengajukan gugatan. Masa kita minta 15 triliun rupiah? Nggak ada. Ya kalau nggak ada kita gugat, catat aja, kata Doli Payumara. Kapolri kita gugat, semua kita gugat. Presiden, Menteri, Kapolri, Wakapolri semuanya kita gugat. Supaya kita dapat ini kan sebagai pengacara secara perdata 15 triliun rupiah. Imbuh Doli Payumara. Menurut Doli Payumara, ia akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai informasi, Baradae adalah salah satu tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain Baradae, Polri juga telah menetapkan 3 tersangka lain, yaitu Irjen Ferdy Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hingga berita ini diturunkan, belum ditemukan tanggapan dari Doli Payumara dan Muhammad Burhanuddin terkait sindiran yang dilontarkan Ferdinand Hutahian itu.